Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Luis Diaz kembali beri sinyal ingin hengkang dari Liverpool. Bayern Munchen serius mengintai drama transfer kembali mengelilingi Luis Diaz. Winger asal Kolombia itu kembali jadi sorotan usai muncul laporan bahwa dirinya terbuka untuk hengkang lebih cepat dari Liverpool, khususnya pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Padahal kontrak Diaz bersama The Reds masih menyisakan 2 tahun. Sebelumnya ia sempat menyatakan komitmennya untuk menghormati masa baktinya di Anfield. Namun, situasi tampaknya berubah dan cukup cepat. Dinamika transfer musim panas ini disebut membuat Diaz mulai mempertimbangkan opsi keluar sebelum kontraknya tuntas. Ketertarikan dari sejumlah klub top Eropa pun membuat Liverpool berada dalam posisi dilematis, mempertahankan pemain kunci atau melepasnya dengan harga tinggi. Salah satu klub yang paling serius memburu tanda tangan Diaz adalah Bayern Munchen. Menurut laporan yang dikutip dari jurnalis terpercaya Florian Plettenberg, raksasa Bundesliga itu tengah memantau situasi Diaz dengan serius. Bahkan disebut telah melakukan kontak langsung antara Direktur Olahraga Max Eberl dan agen Diaz. Max Eberl telah mengadakan pembicaraan baru dengan manajemen Diaz dalam beberapa hari terakhir. Seperti yang dilaporkan, Bayern tetap tertarik pada Diaz. Belum ada kesepakatan atau penawaran, ujar Plettenberg. Meski belum ada proposal resmi, langkah Bayern menunjukkan bahwa potensi transfer ini bukan sekadar rumor biasa. Jika benar-benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu pergerakan besar di musim panas. Nah, bagaimana menurut kamu fans Liverpool dan pengamat sepak bola? Apakah Diaz pantas dilepas sekarang untuk menghindari kehilangan nilai jual? Atau justru Liverpool harus mati-matian mempertahankannya sebagai bagian dari rencana jangka panjang? Yuk, tulis komentar kamu di bawah. Liburan mewah Erling Haaland dan Isabel di Ibiza, pelarian romantis usai gagal di Piala Dunia antar klub 2025. Setelah kekecewaan pahit di Piala Dunia antar klub 2025, Erling Haaland memilih untuk menepi sejenak dari sorotan lapangan hijau. Penyerang andalan Manchester City ini tertangkap kamera tengah menikmati liburan musim panas dan mewah di Ibiza bersama sang kekasih Isabel Haukseng Johansson. Keduanya terlihat menikmati waktu berkualitas hanya beberapa hari setelah City tersingkir di babak 16 besar usai kalah dari Al Hilal pada 1 Juli lalu. Kekalahan yang mengejutkan, apalagi turnamen tersebut menawarkan bonus finansial hingga 92 juta. Namun alih-alih larut dalam kekecewaan, Haaland justru tampil santai dan bahagia. Dalam beberapa potret yang beredar di media sosial dan dari jepretan paparazzi, Haaland tampak menjajal berbagai aktivitas laut dari banana boat bareng Isabel, hingga memacu jet ski di perairan biru jernih Ibiza. Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah saat pasangan ini tertawa lepas sambil berpegangan erat di atas perahu karet yang melaju kencang di atas ombak. Gaya santai Haaland makin kentara saat ia bersantai di atas kapal pesiar mewah. Rambut panjangnya dibiarkan terurai jauh dari citra seriusnya di lapangan. Isabel pun tak kalah sporty, terlihat berani berdiri di atas papan selancar, mencoba menaklukkan ombak laut Mediterania dengan gaya kasual dan percaya diri. Momen-momen ini menunjukkan bahwa meskipun target di lapangan belum tercapai, Haaland tahu kapan harus rehat dan mengisi ulang energi mungkin sebagai bekal menghadapi musim baru bersama The Citizens. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Haaland terlalu cepat move on dari kegagalan di Piala Dunia antar klub? Atau justru ini langkah bijak untuk menjaga mental tetap segar? Yuk, komentar di bawah. Di balik sukses Chelsea tembus final, ada masalah serius yang menanti Maresca. Chelsea sukses melaju ke final Piala Dunia antar klub 2025, sebuah pencapaian membanggakan yang juga mendatangkan keuntungan finansial besar bagi klub. Namun di balik euforia tersebut ada sejumlah masalah serius yang tak bisa diabaikan dan beban besar itu kini ada di pundak pelatih anyar Enzo Maresca. Pelatih asal Italia ini memang baru memulai era barunya di Stamford Bridge, tapi PR berat sudah menumpuk. Menurut laporan Express Sport, ada 3 isu utama yang harus segera ditangani Maresca sebelum Premier League musim 2025/2026 resmi dimulai. Isu pertama adalah posisi penjaga gawang yang masih belum stabil. Kedua, penyerang tengah yang belum bisa memberikan jaminan ketajaman. Dan ketiga, yang tak kalah penting, perampingan skuad yang kini dinilai terlalu gemuk dan tak efisien. Beberapa nama pun sudah dikaitkan dengan potensi keluar. Joao Felix dan Marc Guiu kabarnya hampir pasti dilepas pada bursa transfer musim panas ini.
Sementara itu nasib pemain-pemain yang sempat dipinjamkan seperti Armando Broja, Leslie Ugochukwu, dan Axel Disasi masih belum jelas, semua menunggu keputusan Maresca. Perampingan skuad ini bukan hanya soal efisiensi finansial, tapi juga demi membentuk tim yang lebih fokus, solid, dan mudah dikontrol. Dengan musim panjang dan penuh tantangan di depan mata, skuad yang ramping namun kompetitif jelas akan jadi kunci sukses Chelsea di bawah Maresca. Nah, bagaimana menurut kamu fans The Blues? Apakah Maresca bisa mengatasi semua masalah ini tepat waktu? Atau justru ini jadi awal dari tantangan berat yang berujung kegagalan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Oleh ROMENYCEDERAPARAHKLUIVERTPUSINGGTUJUHKELINGSIAPKONSULTEASIDENG. Kabar mengejutkan datang dari striker andalan Merah Putih. Ole Romenyi mengalami cedera parah yang membuat pelatih Patrick Kluivert dikabarkan pusing 7 keliling. Cedera ini diyakini bisa mengancam langkah timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memaksa sang pelatih membuka opsi untuk berkonsultasi langsung dengan mantan juru taktik timnas Shin Tae-yong. Cedera yang dialami Romenyi terjadi saat Oxford United lawan Arema di Jakarta. Dalam sebuah duel antar pemain, striker naturalisasi asal Belanda itu diinjak kakinya oleh pemain Arema, sebuah kabar yang langsung menciptakan kepanikan di dalam skuad Garuda. Seorang sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Kluivert terlihat frustrasi usai mendengar hasil diagnosa awal. Coach Patrick langsung geleng-geleng kepala, dia bahkan tidak mau bicara dengan media saat itu. Dia pusing 7 keliling. Romenyi adalah pemain yang dia bangun strateginya sejak awal, ungkap sumber tersebut. Patrick Kluivert sendiri baru memimpin timnas Indonesia sejak awal 2025, menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya tidak diperpanjang. Di bawah arahan Kluivert, Indonesia tampil menjanjikan dengan formasi ofensif ala total football Belanda. Peran Romenyi begitu sentral dalam pola tersebut dengan torehan 2 gol penting dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain di fase kualifikasi. Kini dengan potensi absennya sang striker hingga 6 bulan ke depan, Kluivert menghadapi tantangan besar untuk merombak lini depan. Hal yang paling mengejutkan adalah kabar bahwa pelatih asal Belanda itu dikabarkan siap membuka komunikasi dengan Shin Tae-yong untuk membahas alternatif strategi dan pemetaan pemain, terutama di lini serang. Coach Patrick sangat menghormati Shin. Meski gaya mereka berbeda, dia tahu Shin punya pengalaman dan pemahaman mendalam tentang karakter pemain Indonesia. Kemungkinan akan ada pertemuan informal untuk diskusi, ujar seorang ofisial PSSI yang enggan disebutkan namanya. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang jeli memaksimalkan potensi pemain lokal. Di eranya, nama-nama seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, hingga Marcelino Ferdinand mencuat dan jadi andalan. Kluivert diyakini ingin menggali informasi seputar striker-striker lokal yang mungkin belum ia eksplorasi secara maksimal. Sementara itu, PSSI masih menunggu hasil MRI lanjutan untuk memastikan tingkat keparahan cedera Romenyi. Jika benar terjadi robekan ligamen, maka penyerang kelahiran Belanda itu hampir dipastikan absen dalam laga krusial menghadapi Australia dan Bahrain di sisa kualifikasi zona Asia. Reaksi dari para pendukung timnas Indonesia pun beragam. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan kekecewaan dan kekhawatiran atas absennya Romenyi. Namun, sebagian supporter juga menilai ini sebagai momen bagi pemain lokal untuk membuktikan diri. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Dimas Derajat, hingga striker muda Hoki Caraka mulai ramai disebut sebagai kandidat pengganti. Kami sedih karena Romenyi adalah tumpuan. Tapi ini kesempatan untuk melihat striker lokal naik ke level baru. Timnas harus tetap jalan, tulis akun @GarudaPrida di X (dulu Twitter). Kondisi ini juga membuat tim pelatih harus bekerja ekstra keras menyusun ulang strategi. Rotasi pemain hingga kemungkinan memodifikasi formasi menjadi opsi yang sedang dikaji.
Dalam beberapa sesi latihan terakhir, terlihat Kluivert mencoba kombinasi berbeda di lini depan, termasuk mendorong peran Marcelino sebagai false nine. Situasi ini juga menjadi ujian kedewasaan bagi Kluivert yang sejak awal mengusung misi membawa Indonesia ke level lebih tinggi. Tekanan publik, ekspektasi PSSI, dan realitas cedera menjadi kombinasi rumit yang harus dihadapi dalam waktu singkat. PSSI sendiri belum memberikan pernyataan resmi